selain teacher juga, beliau juga education enthusiast, beliau juga pernah bergabung di GNI Aceh Barat gitu. Oke, mungkin Bu Ayu langsung ke pertanyaan pembuka, bisa diceritakan sedikit nggak tentang perjalanan hidup Anda hingga bisa terlibat aktif nih dalam pemberdayaan masyarakat? Ya, betul Pak Fadila. Jadi, saya salah satu anak didiknya dari Yayasan GNI Gugah Nurani Indonesia. Jadi Pak Fadila, perlu kita ketahui bahwa Gugah Nurani Indonesia ini merupakan salah satu lembaga di mana lembaga ini bekerja sama dengan Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan juga untuk memenuhi hak-hak anak dan juga pemberdayaan masyarakat ya Bapak. Nah, jadi awal mula saya masuk di GNI itu pada saat kelas 2 SD Pak Fadila. Sudah Waktu lama itu, sekali. iya betul sudah lama sekali waktu itu baru selesai tsunami ya. Jadi di mana pada saat ini kondisi warga Aceh, terutama Aceh Barat, itu sangat memprihatinkan dari segi ekonominya dan pendidikan, karena memang waktu itu belum ada bantuan ya Pak Fadila ya. Nah, Yes. jadi hadirlah GNI ini untuk membantu anak-anak dan masyarakat dalam hal pendidikan dan ekonomi, Pak Fadila. Jadi saya termasuk salah satu anak yang terpilih pada saat itu, Pak Fadila. Begitu. Jadi awal mula bergabung di organisasi GNI, tapi yang kita tahu ini adalah GNI ini atau Gugah Nurani Indonesia ini adalah salah satunya fokus ke, selain fokus ke anak, juga fokus ke pemberdayaan perempuan seperti itu. Dan juga Ayu dulu juga pernah masuk atau dibantu oleh GNI ini. Oke, jadi kita rincikan sedikit, karena kan kita bilang kan sekarang perempuan ini sudah muncul atau di mana-mana perempuan sudah terlibat aktif, entah itu di pendidikan, entah itu di education society atau apapun itu. Dari Ayu sendiri, apa sih arti perempuan hebat menurut Ayu secara pribadi? Ya, Pak Fadila. Jadi ya menurut saya perempuan hebat itu adalah perempuan yang selain independen, dia juga bermanfaat ya bagi masyarakat banyak. eh, Terutama juga bagi anak-anak di mana perempuan itu ya seperti yang kita tahu mereka adalah madrasah pertama ya. Tuh, jika Yes. sudah menikah ya Pak Fadila ya, madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nah, jadi tentu saja perempuan itu harus mampu memberikan pendidikan yang baik bagi generasi selanjutnya. Begitu Pak Fadila. Jadi adalah perempuan tuh selain bisa terlibat aktif di masyarakat, juga dia adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya nanti jika dia sudah menikah gitu kan. Iya, Jadi kita betul. lihat, jadi kan itu saya sangat setuju sekali sih gitu. Nah, kita masuk ke peran perempuan dan pemberdayaan ini Bu Ayu. Tadi Bu Ayu sudah cerita sedikit tentang peran perempuan, dan juga Bu Ayu sempat berkecimpung di GNI, Gugah Nurani Indonesia Aceh Barat khususnya. Nah, Iya. Bu Ayu sudah banyak memantau nih tentang peran perempuan nih, sedikit banyaknya. Dan yang jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana Bu Ayu lihat peran perempuan dalam membangun masyarakat yang kuat dan berdaya? Yang pertama adalah sebelum kita mengajak perempuan-perempuan di luar sana untuk bisa menjadi kuat, terutama dalam pemberdayaan masyarakat, kita mulai dulu Pak Fadila dari diri kita sendiri. Nah, bagaimana caranya kita menjadi perempuan yang kuat untuk bisa menginspirasi banyak perempuan yang di luar sana. Nah, yang pertama Pak Fadila, kita harus tahu dulu apa tujuan-tujuan yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Nah, salah satunya kita sebagai perempuan ini sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Nah, Yes. tidak bagaimana ya? Tidak hanya hmm, kalau Berperan orang bilang, ya kalau orang bilang kan
perempuan itu Pak Fadila terbatas ya. Dia kalau misalnya mau melakukan apa-apa dia terbatas. Tapi sebenarnya tidak ya Pak Fadila. Banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan oleh perempuan. Nah, salah satunya yang pertama dalam hal memanage waktu. Itu kalau perempuan serba bisa menurut saya ya, dia multitasking. Kemudian iya, kemudian dalam hal pemberdayaan masyarakat itu saya pernah mengajak teman-teman saya waktu saya masih kuliah, Pak Fadila. Yes. Waktu itu saya tergabung di dalam lembaga dakwah kampus. Nah, di mana di situ tidak hanya sebagai dakwah, tapi juga membantu masyarakat. Nah, sosialnya tinggi gitu, Pak Fadila. Nah, di situ kami bergabung dengan para perempuan-perempuan yang lain untuk memberikan pendidikan gratis atau les gratis kepada anak-anak. Waktu itu Pak Fadila di Banda Aceh di daerah Lamcu, Pak Fadila. Yes. Nah, di situ kalau saya lihat anak-anaknya masih minim kali tentang pendidikan, apalagi saya guru ya, saya tertarik Pak Fadila ya untuk mengajarkan anak-anak matematika, fisika, soal yang berhitung. Ya, kemudian Pak Fadila, yang perlu saya ingatkan kepada perempuan-perempuan adalah jangan sampai perempuan-perempuan ini terbunuh atau terhambat oleh pikirannya sendiri, Pak Fadila. Jadi kan banyak kita lihat nih perempuan-perempuan yang belum mencoba. Di lapangan seperti itu. Iya, belum mencoba, belum melakukan, tapi udah overthinking duluan Pak Fadila. Aku kan perempuan, buat apa ya aku melakukan hal yang seperti itu. Nah, gitu Pak Fadila. Justru pikiran kita kadang-kadang Pak Fadila yang menghambat kita untuk bisa sukses untuk melakukan apa yang kita mau. Gitu, Pak Fadila. Jadi gitu, ya saya sangat setuju apa poin yang Bu Ayu sampaikan tadi, bahwa memang kayak kita lihat sekarang sih 5 tahun atau 6 tahun ke belakang ini perempuan sudah mulai aktif, entah itu di bidang organisasi, entah itu di bidang education, enthusiast atau empowerment woman gitu. Perempuan sudah banyak terlibat aktif di dalamnya gitu. Nah, yang seperti Bu Ayu bilang tadi, pasti tantangan dan hambatan itu memang sering menerpa. Kalau kita sudah sedang semangatnya untuk membangun pemberdayaan masyarakat, pasti ada tantangan. Nah, yang Bu Ayu rasakan dulu waktu membangun komunitas dengan kawan-kawan Bu Ayu, apa tantangan utama yang biasanya dihadapi perempuan saat terjun ke dunia pemberdayaan masyarakat atau pendidikan yang seperti Bu Ayu cerita tadi? Ya, yang pertama, Pak Fadila, pada saat saya kuliah, yang pertama fasilitasnya kurang ya, Pak Fadila. Jadi ada beberapa teman-teman kami, ini kan karena namanya sukarela, relawan, nah, jadi apapun fasilitasnya kami harus sediakan sendiri. Yang pertama untuk menjangkau ke daerah itu, Bapak, itu lumayan jauh, sekitar 20 menit dari tempat saya tinggal. Nah, itu lumayan memakan waktu juga. Kemudian transportasi, Pak Fadila. Jadi ada beberapa teman-teman kami itu tidak punya transportasi. Niatnya sudah ada, tapi transportasi untuk menuju ke lokasinya itu susah, Pak Fadila. Dan lokasinya, jalannya itu tidak sebagus jalan yang di jalan besar ya Pak Fadila. Itu masuk ke dalam gang-gang, jalan berbatuan, becek, nah gitu. Kemudian, pada saat pertama kali kami menuju ke tempat itu, tidak semua masyarakat itu menerima kami, atau tidak semua masyarakat itu mendukung program yang kami berikan. Nah, ada sebagian masyarakat itu masih menganggap bahwa itu tidak penting. Nah, seperti itu. Mungkin mereka ada trust issue juga ya, takut mungkin trauma, ada kejadian sebelumnya yang memang membuat mereka tidak mampu menerima kami secara baik. Jadi ada pro kontra Pak Fadila. Tidak semua masyarakat itu menerima kami dengan baik. Yes. Nah, oke, tadi Bu Ayu bilang setiap kegiatan atau setiap pekerjaan tuh pasti ada pro dan kontra gitu kan. Termasuk apa yang kayak Bu Ayu cerita tadi, bahwa
Bu Ayu dan teman-teman Bu Ayu dalam satu komunitas itu mencoba untuk membantu masyarakat tersebut, tapi masyarakat tersebut membuat pro dan kontra atau tidak semua menerima. Nah, waktu itu gimana sih strategi Bu Ayu strategi Bu Ayu untuk merelai pro kontra tersebut gitu? Ya, yang pertama Pak Fadila, kami tidak langsung bertemu dengan kami langsung bertemu dengan masyarakatnya, Bapak. Jadi kami ke keciknya, kemudian keciknya mengarahkan kami. Setelah itu kami esoknya bertemu dengan masyarakatnya langsung, dan kami membuat brosur bahwa kami mengadakan program les gratis atau pendidikan gratis. Nah, jadi anak-anak itu setelah pulang sekolah mereka bebas les atau belajar secara gratis cuma-cuma dengan kami ya, Pak Fadila. Nah, kemudian ada beberapa orang tua itu yang tidak mau atau masih minim pemikirannya tentang pendidikan, yang menganggap bahwa ya anak saya kan perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi? Anak saya itu yang penting ya di dapur. Nah, sama seperti pada saat-saat dulu ya Pak Fadila, seperti kita perempuan yang dianggapnya ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, ngapain belajar, tahu ujung-ujungnya ke dapur gitu Pak Fadila. Tapi saya dan teman-teman itu berusaha meyakinkan orang tua siswa saya. Kemudian saya membagikan brosur dan saya mengatakan bahwa pendidikan ini, les ini gratis. Jadi Bapak Ibu tidak dipungut biaya apapun. Nah, jadi disitulah orang tua mulai menganggap, oh berarti mereka ikhlas melakukannya tanpa biaya apapun. Nah, selain itu Pak Fadila, selain kami memberikan pendidikan dan pelajaran materi gratis, kami juga memberikan anak-anak snack. Nah, supaya anak-anak ini senang gitu belajar dengan kami. Jadi setelah belajar mereka kami berikan snack gitu Pak Fadila. Jadi stigma-stigma negatif tentang pendidikan atau juga tentang untuk apa perempuan sekolah tinggi itu mindset itu bisa dirubah oleh Ayu dan teman-teman dengan pendekatan-pendekatan seperti mungkin memberikan pendidikan gratis terhadap anak-anak mungkin yang kurang mampu. Dengan Iya, betul. begitu orang tua dari si anak tersebut atau yang ingin menempuh pendidikan tapi mereka tidak punya biaya mungkin bisa berpikir dua kali, oh berarti niat orang itu tulus loh untuk membantu kita, membantu pendidikan gitu kan. Jadi stigma tersebut masih bisa kita rubah gitu dengan pendekatan-pendekatan yang humanis tentunya. Oke, mungkin Bu Ayu, kita next pertanyaan lagi. Siapa sosok perempuan yang paling menginspirasi Bu Ayu dalam menjalankan peran sekarang ini? Yang pertama adalah ibu saya. Ya. Jadi bapak ibu saya itu adalah seorang wanita yang sangat-sangat bekerja keras. Beliau rela melakukan apapun agar anak-anaknya mendapat pendidikan. Nah, ini sedikit ya Bapak ya, saya cerita ya masa lalu bagaimana saya bisa sangat mengagumi ibu saya. Oke. Ya, jadi Bapak, saya aslinya orang Kota Fajar, berasal dari keluarga petani pada saat itu. Jadi ayah saya, ibu saya adalah seorang petani pada saat saya masih tinggal di Kota Fajar. Saya pindah ke Malabo tahun 2006. Nah, jadi pada saat saya tinggal di Kota Fajar, itu memang ekonominya pada saat itu sangat sulit. Kalau bukan bertani, mungkin tidak bisa yang kami lakukan lagi selain bertani ya Bapak ya. Apalagi orang tua saya pendidikannya hanya sampai SMA. Tapi yang ada mindset di ibu saya itu, kalau saya tidak mampu kuliah, anak saya harus kuliah. Kalau saya tidak mampu S1, anak saya harus S1. Nah, seperti itu Pak Dila. Nah, kemudian saat saya pindah ke Malabo, itu ibu saya dan orang tua ibu saya dan ayah saya itu masih jadi buruh ya Bapak. Tapi alhamdulillah ibu saya tidak pernah mengeluh dalam membiayai saya sekolah dari mulai saya SD sampai kuliah.
Padahal pada saat itu memang ekonominya masih sulit, Bapak. Ibu saya berjualan nasi pagi. Jadi kalau malam itu begadang, Bapak. Begadang dari mulai jam 2 itu sampai jam 11 malam. Jadi tidurnya dalam sehari itu hanya 2 jam. Nah, jadi akhirnya saya terpikir, Bapak, kalau ibu saya berjuang seperti itu ya saya harus mendapatkan hasil yang lebih, gitu kan. Harus membanggakan kedua orang tua saya, gitu. Jadi mau sangat ini sih sangat menyentuh sekali sih apa yang Bu Ayu ceritakan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa peran orang tua itu sangat besar di hidup kita gitu. Gimana orang tua kita berjuang supaya anaknya bisa sukses gitu dan ya yang patut kita kagumi pertama sekali itu adalah orang tua sih. Saya sangat setuju dengan Bu Ayu apa yang Bu ceritakan tadi bahwa orang tua adalah segala-galanya untuk kita. Iya, betul. Gitu. Oke, Bu Ayu. Jadi kan tadi Bu Ayu sudah ceritakan tentang gimana ketika komunitas Bu Ayu waktu kuliah itu mencoba untuk memberikan akses pendidikan gratis kepada anak-anak yang kurang mampu, khususnya dan juga kepada perempuan yang kurang mampu juga seperti itu kan. Nah, jadi relate sama pertanyaan kita selanjutnya, Bu Ayu. Bagaimana cara membangun kepercayaan diri perempuan itu kan yang kayak boleh ceritakan tadi juga bahwa perempuan itu kadang merasa pesimis dengan pikirannya sendiri bahwa belum apa-apa sudah pesimis itu. Bagaimana saya membangun kepercayaan diri perempuan terutama yang tinggal di daerah dengan akses terbatas terhadap pendidikan atau informasi. Ya. Yang pertama, Bapak, yang pertama sekali adalah kita harus membuat target-target kita terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya. Jadi, saya ini Pak Fadila termasuk perempuan yang bisa dikatakan introvert ya kalau orang sekarang bilang introvert. Nah, jadi sosial saya mungkin saya bisa bersosialisasi tapi energi saya sosial saya itu cepat habis Pak Fadila. Tapi saya melatih diri saya agar mampu berbicara di depan orang banyak. Nah, yang pertama, selain kita membuat target, untuk kedepannya target kita apa-apa saja, kemudian kita harus sering berlatih untuk public speaking. Nah, jadi kan saat kita memberikan pendidikan gratis untuk anak-anak, itu aksesnya melalui orang tuanya ya Bapak ya. Bagaimana cara kita menjelaskan kepada orang tuanya itu harus memakai bahasa-bahasa yang bagus, public speakingnya harus bagus. Agar apa? Agar orang tua ini tertarik dengan apa yang kita sampaikan dan agar orang tua siswa ini mempercayai bahwa kita sungguh-sungguh membantu anaknya dalam hal pendidikan. Nah, seperti itu. Jadi saya setuju apa yang Bu Ayu katakan tadi bahwa dengan public speaking pun kita bisa menyampaikan informasi dengan baik dan tepat kan. Contohnya seperti ketika kita membuat akses pendidikan gratis terhadap anak-anak, kita harus tahu gimana cara menyampaikannya, apa yang kita sampaikan itu bahasanya mudah dipahami atau tidak. Itu salah satu dua poin penting sih sebelum kita menyampaikan sebuah pesan gitu. Oke, Bu Ayu, ini adalah dua pertanyaan terakhir sih. Ya, oke. Apa harapan Bu Ayu untuk generasi perempuan muda dalam meneruskan semangat pemberdayaan masyarakat? Ya, harapan saya Pak Fadila, saya berharap perempuan-perempuan di luar sana banyak mendapatkan inspirasi dan saya berharap apa yang saya kerjakan ini juga bisa menjadi inspirasi untuk perempuan-perempuan di luar sana agar mampu memberikan pemberdayaan masyarakat terutama kepada anak-anak. Nah, karena saya guru jadi terutama kepada anak-anak dalam hal pendidikan karena saya lihat memang pendidikan kita sangat jauh ya Bapak ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Itu saja. Oke. Oke, good. Jadi saya setuju juga apa yang Bu Ayu katakan bahwa